Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue, Bagus. Apa kabar kalian semua? Semoga yang nonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan juga dilancarkan segala urusannya yang ada di dunia ini, bukan di akhirat ya loh. Oke, langsung aja kita mulai ceritanya. Gue sempat baca-baca cerita yang viral di Twitter. Tentunya banyak sekali yang viral di Twitter, apalagi salah satunya adalah KKN Desa Penari yang ada di Banyuwangi. Nah, gue juga menemukan cerita viral lainnya seperti di akun Instagram @gunung mistis. Cerita ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi di Gunung Welirang, Arjuna. Gunung Welirang merupakan sebuah gunung berapi aktif di ketinggian 3156 mdpl yang secara administratif terletak di perbatasan Kota Batu, Kabupaten Pasuruan, dan juga Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Indonesia. Gunung Welirang sendiri berbatasan dengan Gunung Arjuna, Gunung Kembar 1, dan Gunung Kembar 2. Puncak Gunung Welirang sendiri terletak pada satu pegunungan yang sama dengan puncak Gunung Arjuna, sehingga kompleks ini sering disebut dengan Arjuna Welirang. Kompleks Arjuna Welirang sendiri berada di dua gunung berapi yang lebih tua, Gunung Ringgit di timur dan Gunung Lincing di sebelah selatan. Area Fumanol dengan cadangan belerang ditemukan di sejumlah lokasi di pegunungan ini. Berikut ceritanya. Kisah ini dimulai pada sore tanggal 30 Juni 2019. Rombongan pendaki asal Surabaya beranggotakan 9 orang, terdiri dari Edwin, Cahyo, Safa, Billy, Munif, Arik, Ferdi, Dira, dan Eva. Setelah berhasil melakukan pendakian ke Gunung Welirang, mereka bersiap untuk pulang ke Surabaya. Arik dan Billy yang merupakan mahasiswa memutuskan kembali lebih awal, sekitar jam 2 siang mereka turun gunung karena keesokannya harus mengikuti ujian akhir semester. Sementara sisanya sedang melakukan bersih-bersih tenda sambil memasak untuk persiapan pulang. Cadan dimulai. Safa yang menyeletuk untuk melanjutkan perjalanan ke Gunung Arjuna. Mereka ternyata tertantang untuk mencicipi puncak Arjuna setelah melewati tanjakan Asu. Tanjakan Asu ini adalah berupa tanjakan lurus panjang 300 meter dengan kemiringan 30 derajat. Namun Cahyo, Dira, dan Eva memutuskan untuk turun saja, tidak mengikuti rekan-rekannya, dengan alasan ada kesibukan lain yang menanti mereka. Jadi saat itu tinggal Edwin, Ferdi, Safa, dan Munif yang bersepakat melanjutkan misi untuk naik gunung lagi, yaitu Gunung Arjuna. Sekira jam 5 sore mereka tancap gas menuju Lembah Kidang yang membutuhkan waktu 25 menit perjalanan menembus jalur setapak dalam hutan. Setelah sampai di sana, mereka itu bertemu 4 pendaki lainnya yang mengaku sudah di Arjuna selama 2 hari. Saat berkenalan dengan teman baru, mereka maunya disapa Bos, Pecel Lele, Kubil, Bandot, dan SMK. Rombongan dari Surabaya ternyata disambut hangat dengan nyalanya api unggun yang memang telah disiapkan untuk menyambut datangnya malam hari. Setelah tenda berdiri, mereka sempat berbincang sebentar dengan teman barunya tersebut. Sembari makan bersama, mereka tertawa bersama menceritakan pengalaman mereka dari Gunung Welirang. Setelah itu mereka kelelahan dan dirasa dingin juga mulai menusuk tulang. Mereka serentak masuk ke dalam tenda kecuali Ferdi yang memilih tetap berada di luar bersama Kubil dan Bos Pecel Lele. Semuanya tertidur lelap sekitar jam setengah 12 malam. Namun tiba-tiba saja Edwin terbangun di tengah hempasan angin Lembah Kidang yang berada di tengah-tengah hutan cemara. Dia mendengar suara riuh dari luar tenda. Tetapi dia mendengar pula perbincangan Ferdi dengan pendaki lain yang berada di luar tenda. Edwin pun memilih menyeduh kopi. Ia memasak air panas bersama Munif sambil menunggu Ferdi masuk ke dalam tenda. Setelah semua masuk, keadaan di luar pun semakin sepi seiring api unggun mereka yang mulai padam dan suasana menjadi sangat gelap. Tak berapa lama semua tertidur pulas, menyisakan Edwin seorang. Padahal saat itu waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Kopi yang diseruput semakin membuat Edwin sulit untuk terpejam. Suasana sedang tenang, nyaris hening. Tiba-tiba saja Edwin mendengar suara langkah kuda mengelilingi tenda mereka. Sontak hal ini membuat mereka dirundung ketakutan. Namun tetap saja di tengah ketakutan dari seorang Edwin ini ada rasa ingin tahu yang begitu besar.
Akhirnya Edwin pun membangunkan Munif yang tengah terlelap di sampingnya. Namun sial bagi Munif, dia tidak menggubrisnya. Edwin kian larut dalam kesendirian mendengarkan langkah-langkah kaki kuda. Edwin berusaha cuek dengan apa yang terjadi di luar tenda, namun semakin dia hiraukan, suara pijakan itu justru makin sangat keras. Bahkan sesekali terdengar suara rintihan seorang wanita dan juga suara botol yang terinjak. Nyali Edwin ciut, dia memilih bersembunyi di balik sleeping bag hingga akhirnya berhasil terlelap pulas. Keesokannya pada Senin 11 Juni 2019, sebelum summit attack ke Arjuna, Edwin coba bertanya pada seorang samping tenda yang sering mengantar orang ke Arjuna. Tak disangka jawaban itu membuat dia semakin tercengang. Ternyata suara itu benar ada dan juga sering didengar oleh pendaki-pendaki yang lain. Edwin langsung teringat dan sudah tidak heran lagi karena dia sempat melewati alas Lali Jiwo yang mitosnya merupakan pintu gerbang jin yang terkenal di kalangan pendaki. Mereka akhirnya tetap memutuskan ke puncak jam 4:30 pagi dari Lembah Kindang bersama pendaki lainnya. Medan tanah berbatuan hingga rumputan yang tinggi menunggu di depan sana. Berbekal air dan roti yang enak dibalut dengan madu, mereka mulai perjalanan menanjak puncak Arjuna. Medan terus menanjak, Safa sempat terkilir kaki kanannya hingga tertinggal Kubil dan rombongannya sebagai petunjuk jalan. Mereka sempat menunggu Safa hingga dia kembali normal. Beruntung jalan setelah bukit hanya tinggal lurus untuk tiba di Gunung Arjuna. Pada jam 8:30 pagi mereka tiba di puncak Ogal Agil yang memiliki ketinggian 3.339 mdpl di atas permukaan air laut. Tak lama di puncak mereka sepakat turun jam 9 dan tiba di Lembah Kidang jam 1 siang. Agak terlambat memang karena hal itu dikarenakan sempat membantu pendaki yang lain yang terjatuh di tengah trek. Sekitar pukul 2 siang mereka melanjutkan perjalanan untuk turun karena keesokan harinya teman mereka ada yang bekerja. Tiba di pos 2 Kop-Kopan pada pukul 5 sore, hari pun semakin gelap. Sialnya hanya Edwin yang merasakan seolah dikelilingi dua siluet hitam dan merah hingga mereka sampai ke bawah. Edwin tak berani menoleh ke atas karena takut membuatnya juga sering tak fokus dan sering tersandung. Edwin tidak berani menyimpulkan apa yang terjadi saat itu. Hingga hari ini Edwin masih memikirkan hal tersebut dan belum berani bercerita ke teman-temannya mengenai kejadian yang dialami di Gunung Arjuna. Itulah pengalaman mistis yang sempat viral juga pas barengan dengan KKN Desa Penaria yang berada di Instagram @gunungmistis. Ya, semoga bagi kalian pernah mendaki gunung dan mempunyai cerita-cerita mistis yang menurut kalian aneh, menurut kalian di luar nalar, menurut kalian juga di luar logika, kalian bisa share pengalaman kalian tentunya di kolom komentar yang ada di bawah. Sebelum kita akhiri video ini, terima kasih kalian sudah mau nonton video ini. Jangan lupa buat di like, share, dan juga bagi kalian yang belum subscribe, tolong di subscribe agar aku semangat buat video-video seperti ini selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Saya Bagus Sisanto dan bye bye.